Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan membahas tentang pengaruh pola konsumsi pangan bergizi seimbang terhadap pertumbuhan anak dalam pencegahan stunting. Sebelumnya, yang kami hormati yaitu Bu Siti Asiah, SPD MT, selaku dosen pengampu ketahanan pangan. Oke, next. Untuk kelompoknya sendiri, di sini ada Niza Mutia Azahra, ada saya sendiri selaku moderator, Visi Naiman, ada Aulia Raya Cerunisa, ada Ahmad, Siti, dan Cikri. Next. Nah, kita akan membahas tentang stunting. Stunting ini udah umum lah ya untuk dibahas karena banyak juga, bukan dari Indonesia, apapun di negara lain juga seperti itu. Untuk stunting sendiri itu suatu ancaman serius bagi kualitas SDM di Indonesia yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi kronis. Nah, masalah utamanya itu terletak pada rendahnya literasi gizi orang tua mengenai pola makan seimbang dan juga terbatasnya akses pangan bergizi. Pencegahan efektif itu dapat dilakukan melalui dari edukasi prinsip tentang isi piringku, peningkatan asupan protein hewani, serta sinergi kebijakan pemerintah. Nah, fokus utama dari penelitian kali ini itu menganalisis peran pola konsumsi pangan dalam mengatasi kegagalan pertumbuhan dan juga mengoptimalkan perkembangan kognitif anak demi masa depan generasi yang mendatang. Untuk selanjutnya, materinya akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagian pengertian stunting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi dalam jangka waktu lama, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Kondisi ini beban anak yang lebih rendah dibandingkan standar usianya. Namun, dampak stunting bukan hanya pada pertumbuhan fisik saja. Stunting juga dapat mempengaruhi perkembangan otak dan kemampuan kognitif anak. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki daya tahan risiko mengalami penurunan produktivitas saat dewasa. Oleh karena itu, stunting menjadi masalah serius yang harus dicegah sejak dini melalui pemenuhan gizi yang cukup, pola makan bergizi seimbang, serta perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak. Boleh next? Tolong di next. Oke. Selanjutnya ada ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhnya kebutuhan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan berkualitas bagi setiap individu agar dapat hidup lebih sehat, aktif, dan produktif. Dalam lingkup rumah tangga, ketahanan pangan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, keluarga, tingkat pendidikan orang tua, akses terhadap bahan pangan, dan kondisi lingkungan tempat tinggal. Apabila ketahanan pangan tidak terpenuhi, baik dari segi jumlah maupun kualitas pangan, maka risiko kekurangan gizi pada anak itu akan meningkat. Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang, maka dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak, bahkan berpotensi menimbulkan stunting. Karena itu, ketahanan pangan memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang anak dan menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Oke, boleh di next. Yang selanjutnya ada ketahanan pilar ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini memiliki 4 pilar utama yang saling berkaitan. Pilar yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan berarti tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup dan beragam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain cukup secara jumlah, pangan juga harus berkualitas agar kebutuhan gizinya dapat terpenuhi. Yang kedua ada pilar akses pangan. Akses pangan menunjukkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pangan, baik secara ekonomi maupun fisik. Faktor seperti pendapatan, harga pangan, dan distribusi sangat mempengaruhi akses masyarakat terhadap pangan bergizi.
Yang ketiga, ada pilar ketiga yaitu pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan berkaitan dengan bagaimana pangan dikonsumsi sesuai prinsip gizi seimbang. Hal ini mencakup pola makan, pengetahuan gizi, kondisi kesehatan, dan sanitasi lingkungan. Dan pilar yang terakhir adalah stabilitas pangan. Stabilitas pangan berarti kebutuhan pangan dapat terpenuhi secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Stabilitas ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, perubahan iklim, dan ketersediaan pangan yang konsisten. Keempat pilar tersebut menjadi dasar penting dalam menciptakan ketahanan pangan yang baik guna untuk mendukung pencegahan stunting pada anak. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan. Selanjutnya ada tadi kondisi gagal tumbuh pada kekurangan gizi kronis pada sifat tertentu. Berdasarkan data SDI, kesehatan dan pemerintah tahun inflasi di atas standar yang berapa 5%. Menunjukkan stunting masih menjadi masalah secara masyarakat yang baru penanganan serius. Next. Next. Selain itu ada penyebab stunting. Yang pertama terdapat faktor gizi. Kekurangan asupan nutrisi menjadi penyebab utama stunting, khususnya defisiensi protein hewani, mikronutrien, seperti gizi dan vitamin yang sangat penting untuk perkembangan. Pola konsumsi pangan yang tidak seimbang, di mana makanan didominasikan karbohidrat dengan rendahnya konsumsi sayur, buah, dan protein. Penyebab anak tidak mendapatkan variasi gizi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang optimal. Jadi ada faktor itu. Untuk kondisi gizi dan kesehatan ibu sangat menentukan pertumbuhan anak. Ibu anemia pada ibu saat hamil berlangsung pada pertumbuhan janin meningkatkan risiko bayi lahir badan rendahnya pengaturan gizi menyebabkan ketidakmampuan dalam menyusun menu makanan beragam dan sesuai kebutuhan anak, sehingga pola makan anak menjadi monoton dan tidak bergizi. Faktor tidak dapat kasih selama 6 bulan. Memiliki risiko lebih tinggi tingkat memanfaat gizi antibodi dari ASI. Infeksi berulang seperti dalam penyerapan gizi dalam tubuh. Nutrisi tidak terserap optimal meskipun anak mengonsumsi makanan bergizi. Kombinasi yang tidak tepat juga menyebabkan anak tidak mendapatkan asupan gizi cukup sesuai kebutuhan perkembangannya. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Sanitasi buruk meningkatkan risiko penyakit infeksi yang hambat penyerapan gizi, sementara terbebas air menyebabkan kontaminasi makanan dan minuman yang memicukan penyakit. Kebersihan dalam pengolahan makanan sangat karena makanan dari jenis terkontaminasi bakteri. Geografis juga berperan di mana masyarakat daerah terpencil memiliki keterbatasan akses terhadap bahan beragam dibandingkan wilayah perkotaan. Selanjutnya itu ada sosial ekonomi, yang dimana pendapatan rendah membatasi daya keluarga terhadap pangan. Ketergantungan pada pangan murah dengan nilai gizi rendah. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah berpengaruh pada pemahaman gizi dan praktik pemberian makanan yang tepat. Keterbatasan akses pangan akibat distribusi yang tidak merata dan kegelisahan pangan karena inflasi memperburuk kemampuan masyarakat mengakses pangan secara berkelanjutan.
Baik, next. Pada analisis dari segi ekonomi, kita melihat bahwa masalah stunting sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi keluarga. Ketika harga pangan meningkat dan terjadi inflasi, daya beli masyarakat pun ikut menurun. Akibatnya, banyak keluarga cenderung memilih makanan yang lebih murah, tapi kandungan gizinya kurang baik. Padahal untuk mencegah protein, sayur dan buah secara berkelanjutan. Jadi, meskipun pangan mampu membelinya, kebutuhan gizi anak tetap tidak terpenuhi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya pemenuhan gizi dan pencegahan stunting. Next, boleh di next. Selanjutnya dari segi lingkungan, kondisi sanitasi, kebersihan, dan akses air bersih memiliki pengaruh besar terhadap status gizi anak. Lingkungan yang tidak sehat, makanan juga sangat penting, karena makanan yang tidak higienis dapat menyebabkan kontaminasi bakteri dan penyakit. Jadi, bukan hanya makanan bergizi yang dibutuhkan, tetapi juga lingkungan sehat agar nutrisi dapat dimanfaatkan tubuh secara maksimal. Oleh karena itu, peran keluarga dan masyarakat penting. Dilanjutkan oleh pembicara selanjutnya. Selanjutnya ada analisis multidisiplin dari segi teknologi. Yang pertama itu teknologi peternakan presisi. Produktivitas secara langsung berdata memungkinkan peternak meningkatkan efisien pakan sehingga harga pangan bergizi lebih terjangkau bagi keluarga berisiko stunting. Yang kedua ada digitalisasi dan dikendalikan memastikan kualitas tinggi tetap terjaga nilai gizinya hingga ke daerah terpencil dan mengurangi ketimpangan akses pangan. Dan yang ketiga ada pakan biofortifikasi dan kolaborasi lintas sektor. Pakan fungsional yang diperkaya mineral meningkatkan kandungan zat gizi dalam produk ternak. Kerjasama Kementerian Pertanian dan Kesehatan diperlukan agar inovasi teknologi ini selaras dengan target pengurangan stunting nasional. Next. Analisis akar masalah stunting, yaitu ada kekurangan asupan gizi. Anak mengalami defisiensi protein hewani dan micronutrition yang berperan penting dalam pertumbuhan linear dan perkembangan tubuh. Pola konsumsi tidak seimbang. Konsumsi didominasi karbohidrat, rendahnya literasi gizi orang tua, dan keterbatasan akses pangan bergizi dari sisi harga maupun ketersediaan. Kemiskinan dan ketimpangan distribusi. Kondisi ekonomi rendah membatasi daya beli terhadap protein hewani, distribusi pangan yang tidak merata, yang memperburuk akses di daerah pedesaan dan terpencil. Kebijakan dan siklus kemiskinan antar generasi. Sistem kebijakan pangan belum berorientasi gizi seimbang, program edukasi belum efektif mengubah perilaku, dan kurangnya integrasi lintas sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, melenggangkan siklus stunting dari generasi ke generasi. Oke, di sini ada solusi berbasis inovasi dan teknologi, yang dimana Big Data, AI, dan IoT mengembangkan ekosistem digital pangan terintegrasi yang menggabungkan ketiganya. Marketplace berbasis aplikasi yang menghubungkan langsung petani, nelayan, dan produsen lokal dengan konsumsi rumah tangga khususnya kelompok rentan.
blockchain. Dengan penerapan teknologi ini dalam rantai pasok pangan akan menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan kepercayaan terhadap produk pangan. Next. Rekomendasi kebijakan di sini ada jangka pendek. Kebijakan difokuskan pada intervensi langsung kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, dan balita. Yang kedua yaitu ada jangka menengah. Kebijakan diarahkan pada penguatan sistem pangan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pangan bergizi. Dan yang ketiga yaitu jangka panjang. Kebijakan harus menyasar akar permasalahan seperti kemiskinan, pendidikan, dan kualitas lingkungan. Next. Selanjutnya ada infografis. Selanjutnya adalah masalah gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan yang mengancam visi Indonesia Emas 2045. Meskipun prevalensi turun menjadi 21,6% pada 2022, tantangan seperti rendahnya literasi gizi, pola makanan buruk, dan sanitasi yang tidak memadai masih menjadi akar masalah utama. Masalah ini terkait erat dengan 4 peralatan pangan, yaitu ketersediaan akses, pemanfaatan, dan kestabilan gizi yang belum optimal di masyarakat. Jika tidak ditangani melalui edukasi gizi seimbang, stunting akan menurunkan produktivitas jangka panjang dan memperpanjang siklus kemiskinan akibat rendahnya kemampuan kognitif anak. Kognitif anak. Next. Oke, bisa kan izinkan saya membacakan untuk kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi dari rekan-rekan saya yaitu pola konsumsi pangan yang bergizi seimbang itu memiliki peran yang sangat penting, apalagi dalam pertumbuhan anak dan juga pencegahan stunting. Untuk permasalahan stunting sendiri itu tidak hanya disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, tapi juga bisa dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pengetahuan dari orang tua, akses pangan, serta juga kondisi lingkungan. Ketahanan pangan juga melalui aspek beberapa aspek seperti ketersediaan, aksesnya, pemanfaatan, dan juga stabilitas itu menjadi dasar dalam pemenuhan gizi anak. Namun, kualitas dan juga keberagaman konsumsi itu masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya terintegrasi, melalui perbaikan pola konsumsi, edukasi gizi, dan juga pemanfaatan pangan lokal, serta juga dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Mungkin cukup sekian dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kalimat atau kata yang salah dari kita. Dimaafkan. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.